Silakan duduk. Para pemuji Tuhan, terima kasih. Shalom. Luar biasa. Hari-hari ini bukan semakin baik. Amin. Tema hari ini saya dapati dan saya rasakan Tuhan ingin kita jagalah hati dan jadilah terang. Dunia bukan semakin baik, ya. Kita semua tahu, ya. Menyadari ini akhir daripada akhir zaman. Walaupun belum kesudahannya, kegoncangan sedang terjadi di mana-mana. Saya percaya udah yang mengangguk-ngangguk setuju, ya kan? Kegoncangan itu benar-benar bangsa benar-benar terus melawan bangsa. Ekonomi krisis dialami. Singapura yang begitu hebat, ya, dia juga banyak toko restoran yang ditutup juga karena krisis ekonomi. Ya, kita harapkan Indonesia ekonomi semakin lama semakin naik. Ya, kita percaya sebab karena ada anak-anak Tuhan di tempat ini yang berdoa, yang ingin melihat perubahan yang Tuhan lakukan buat kita semua. Ya, bukan saja di sekuler berat, di gereja juga persaingan itu terus ada. Ya. Semua ingin yang lebih besar, yang lebih penuh gitu. Ya betul, volume juga menentukan, tapi bukan itu segalanya. Tuhan mau lihat apakah kita, gereja Tuhan, umat Tuhan, bisa menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah kegelapan dan goncangan ini. Mari kita lihat ya, firman Tuhan juga katakan kesulitan atau kesusahan hari ini kita semakin waspada. Lebih lagi terhubung tadi dikatakan pujiannya, terkoneksi dengan surga. Ya, terkoneksi dengan surga. Karena akan terjadi pemisahan loh saudara. Ya, akan terjadi pemisahan. Yang jahat atau yang berbuat baik, kambing domba, lalang gandum. Di Wahyu katakan yang jahat, barang siapa yang jahat akan terus berbuat jahat. Yang cemar akan terus cemar, ya. Yang benar terus berbuat kebenaran. Yang kudus telah terus menguduskan dirinya. Ya, saya percaya kita semua memilih hidup benar dan kudus di tempat ini, ya kan? Benar, ini Tuhan yang mengatakannya. Ya, sesuai tema jadi jagalah hati dan jadilah terang. Kita lihat bagaimana dengan adanya kegoncangan ini, apa sih yang Tuhan kehendaki untuk gereja Tuhan? Kita lihat, gereja Tuhan, anak-anak Tuhanlah yang dipanggil, terpanggil, bangkit dan menjadi terang. Ya, bangkit menjadi terang. Apakah saudara siap dipakai Tuhan? Terutama jaga hati. Kita lihat, ya, untuk jadi terang, menjadi saksi Tuhan, itu kerinduannya Tuhan, keinginan Tuhan. Di tengah-tengah gelap, terang itu menutupi. Kegelapan tidak bisa tersembunyi. Akan nampak oleh karena gerejanya yang Tuhan inginkan merespon. Ya, sekalipun kita masih ada di dunia, masih juga alami penderitaan, ya, merasakan kesesakan juga gereja Tuhan. Bukan orang dunia saja, kita juga alami, ya kan? Alami betul-betul semakin sulit, ya. Pendapatan kita, harga-harga dibandingkan dari dulu sampai sekarang sungguh-sungguh amat sulit. Jadi apa yang menjadi jawaban kita kalau Tuhan panggil untuk bangkit dan menjadi terang? Tuhan, saya masih banyak pergumulan dan masalah belum terselesaikan. Sudah berdoa kok belum dapat jawaban Tuhan. Bagaimana saya jadi saksi? Bagaimana saya menjadi terang Tuhan? Kita lihat, walaupun kita punya masalah persoalan, tapi kita punya Tuhan. Ya, firman-Nya Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita apa? Tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Puji Tuhan, kita punya pengharapan. Dia yang menolong kita. Dia yang mengasihi kita.
Dia tempat kita berlindung, tempat gimana kekuatan kita, tempat kita mengadu, ya kan? Asal kita percaya saja. Percaya akan firman-Nya. Jangan mudah menyerah di hari-hari terakhir ini. Setuju? Amin tuh ibu yang di tengah ini luar biasa. Jangan pernah menyerah. Ketika kita menghadapi masalah. Karena Tuhan lihat hati. Jaga hati tadi. Apa? Tuhan lihat hati. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi pergumulan. Itu yang terpenting hari-hari ini. Bagaimana Tuhan melihat hati kita ini. Yang dikenan. Yang mau terpanggil. Yang mau terjaga. Karena ada tujuan jadi terang. Kita lihat, untuk menjadi saksi terang perlu sikap hati yang benar. Tadi, sikap hati. Ya, banyak orang begitu bergumul cuek, masa bodoh. Aku aja belum dijawab doa. Bagaimana saya mau doain orang lagi? Bagaimana saya mau nolong dia? Bagaimana saya mau peduli dengan kota kami, bangsa kami? Aduh, susah. Tapi saudara, hari ini, mari kita yang sedang mengalami penderitaan pergumulan, kita introspeksi. Bagaimana kita mengalami pergumulan? Adakah kita menjaga sikap hati kita yang benar? Lihat, bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Minta, Tuhan perbarui batinku, hatiku. Renew our inward path, Lord. Every day batin dan hati ini biar tetap teguh. Imannya tetap. Tidak tawar hati. Tidak kecewa. Sekalipun doa belum dijawab. Tidak marah. Tuhan tetap sabar menanti. Waktunya Tuhan. Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tidak mungkin firman-Nya tidak digenapi buat kita. Amin. Luar biasa. Sikap hati yang benar, yang berkenan. Kita melihat contoh Daud, saudara. Di Kisah 13 ayat 22. Tadi. Kita mau baca. Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan. Allah mengangkat Daud menjadi apa? Raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan apa? Segala kehendakku. Lihat, ada perbandingan Saul dan Daud. Saya percaya kita adalah Daud-Daudnya Tuhan. Diurapi sebagai gereja Tuhan. Tapi kita mau punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Ketika masalah persoalan, tidak terburu-buru untuk membenarkan diri, ketakutan, kecewa, biar seperti yang Saul itu jangan terjadi di depan kita. Ya, Saul itu sampai disingkirkan, ditolak oleh Tuhan. Sekalipun udah diurapi saudara, dia yang jadi raja. Tapi karena dia tidak punya sikap hati yang benar, dia tidak taat kepada Tuhan. Ia mengorbankan kurban tanpa menunggu Samuel perintahnya. Nanti kita bisa baca di rumah 1 Samuel 13 bagaimana roh Tuhan meninggalkan Daud. Dan Tuhan menolak dia. Udah diurapi loh saudara. Daud sangat menghormati. Tapi Tuhan yang tidak berkenan. Tuhan rohnya yang meninggalkan dia. Ya, ketika ia menolak perintah Tuhan juga untuk menghabisi musuhnya orang Amalek. Dengan ternaknya apa yang ternak mereka apa yang Daud lakukan? Dia ambil yang baik. Punya excuse. Punya alasan untuk menyembah Tuhan. Dipakai bahkan rajanya Agag itu. Yang harusnya menjadi musuh besar bangsa Israel. Bangsanya. Dia pertahankan. Perilaku ini sungguh membuat Tuhan tidak berkenan. Saya percaya kita semua mau dikenan Tuhan. Ya kan? Tadi kan kisah yang Rasul yang kita baca. Biarlah Tuhan berkata. Daud. Mount Hermon Church dikenan oleh Tuhan. Karena aku melihat ada hati-hati sikap yang benar di hadapan Tuhan. Menghadapi sama pergumulan, persoalan. Tapi kita berbeda. Ya, sikap kita mau belajar seperti Daud. Setia dan taat. Kita lihat bagaimana sikap hati benar dalam pergumulan. 1, ya. Setia dan taat. Sekalipun harus menantikan Tuhan.
Setia Daud. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Roh yang jahat itu undur daripadanya. Lihat, Daud bisa jadi berkat. Daud sekalipun sederhana, cuman main kecapi, memuji Tuhan. Ya, dia yang biasa menggembalakan domba yang 2-3 ekor kata saudaranya. Tapi dia bisa membuat raja yang ditinggalkan roh Tuhan. Sehingga ada roh jahat di dalamnya. Dia boleh lega. Daud punya sikap hati yang baik. Sekalipun ayahnya waktu mau diurapi Daud. Sampai Samuel datang. Samuel kan lihat rupa-rupa dari kakak-kakaknya. Daud ini sebenarnya sangat dilupakan oleh ayahnya sendiri. Kakak-kakaknya, dia punya 7 bersaudara, termasuk Daud 8. Tetapi Daud tidak diperhitungkan oleh ayahnya. Tapi apa Daud? Waduh, kalau kita ya, orang tua kita, waduh papa gimana sih? Saya dilupakan. Aduh sakit hati ya saudara. Aduh kecewa. Wah gak tahan. Gembala kita di sini, oh saya gak diperhatiin loh. Aduh gak tahan saudara. Ya, kita tidak punya sakit hati. Daud tidak punya sakit hati. Dia tidak dendam. Dia tetap setia. Tetap taat. Menjadi penggembala domba ayahnya. Ya, dia diurapi. Dia tetap setia. Dia tetap menantikan saatnya Tuhan. Ketika bangsa Israel sedang melawan Filistin, musuhnya. Ini kita mau lihat. Bagaimana selama 40 hari Daud diperintahkan ayahnya untuk mengantarkan apa? Berti gandum. Roti buat saudara-saudaranya tuh yang besar-besar, yang hebat-hebat. Diutus, dikirim untuk menjadi prajurit-prajurit untuk melawan musuh. Tapi Daud enggak. Daud cuma diperintahkan ayahnya apa? Antar nih makanan buat kakak-kakakmu. Kasih nih keju buat kepala pasukan 1000. Ya. Terus sambil lihat apakah mereka selamat. Tuh diperhatiin terus kakak-kakaknya. Tapi Daud setia. Dia tidak kecewa. Dia taat. Dia lakukan ya perintah ayahnya. Nah ini yang sedang Tuhan lihat saudara. Adakah kita tetap setia? Sewaktu disuruh ayahnya, Daud taat. Daud ketika tiba di medan pertempuran, sekalipun kakak-kakaknya menghina, tidak pandang, Daud kakaknya sendiri loh. Ya. Menghina, mengapa engkau datang katanya? Pada siapa tuh? Kambing domba yang 2-3 ekor. Ya, aku kenal katanya sifat pemberanimu, kejahatan hatimu. Orang menilai, saudaranya sendiri menilai hati Daud. Tapi Tuhan menilai hati yang begitu tulus akan Daud. Yang tidak mau dicemarkan dengan kepahitan, sakit hati, kecewa. Ini Tuhan lihat. Daud demi menjalankan tugas ayahnya tetap setia melakukannya. Ya, Tuhan melihat adakah kita setia dengan perkara yang kecil. Ya, itu paling terkenal ayatnya. Maka dia akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Kita lihat slide-nya bagaimana Daud waktu diizinkan Tuhan menjadi pelayan di rumah, di istana loh. Ya. Waktu tadi kan dia main kecapi, jadi saking Daudnya senang, Saul senang, dia jadi pelayannya, ya. Tapi Daud begitu setia, lihat ayatnya. Tetapi Daud selalu apa? Pulang daripada Saul untuk menggembalakan lagi domba ayahnya di Bethlehem. Coba, udah masuk istana, udah dipilih, udah disukai, tapi dia nggak sombong, dia tetap setia. Apa yang dia tugasnya, yang diperintahkan ayahnya untuk menggembalakan domba, dia tetap melakukannya. Ya kan? Dia tetap melakukannya. Melayani itu. Itu yang disukai Tuhan. Jadi setiap kita yang disukai Tuhan. Disukai juga oleh manusia. Daud disukai Tuhan. Dia disukai dimanapun dia diperintahkan. Dimanapun dia melayani. Dimanapun dia bekerja. Disukai Tuhan. Disukai oleh manusia. Amin. Ya. Jadi lihat sikap yang kedua. Yaitu bersyukur senantiasa.
Saudara, bisa bersyukur ketika masalah persoalan sedang menimpa kita? Puji Tuhan bisa. Karena Bapak pasti udah melewati pengalaman bagaimana pahitnya kalau kita tidak mau mengucap syukur ya Pak ya. Mengucap syukur itu mendatangkan mukjizat. Ya. Jadi Tuhan bukan sekedar perintah, Tuhan tidak sekedar berbicara, karena Dia ingin setiap kita alami terobosan, alami jawaban Tuhan. Makanya Rasul Paulus di 1 Tesalonika 5 ayat 18 apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apakah itu yang baik? Waktu kita terima, mengucap syukur. Apakah itu yang sedang kita alami, sedang menuju kebaikan? Saya mau katakan selalu menuju kebaikan. Karena Tuhan kita mengasihi kita. Amin. Tuhan kita menganggap kita ini spesial. Pasti yang dikehendaki Allah dalam Kristus. Sebab itu yang dikehendaki ketika kita mengucap syukur. Ulangi sekali lagi 1 Tesalonika 5 ayat 18. Katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu dan saya. Ya, jadi kesaksian saya nih, pernah ketika masalah saudara sulit ya, saya juga pernah ngalami sulit. Sampai udah buntu loh saudara. Saya tidak bisa apa yang harus saya lakukan. Karena saya pernah tidak taat. Saya pernah tidak dengar-dengaran pada Tuhan. Tapi itu benar-benar puji Tuhannya, Tuhan mengasihi. Dia mau berbicara. Saat itu saya sudah tidak bisa apa-apa. Tuhan ingatkan saya mengenai firman-Nya Yunus. Ketika ada dalam perut ikan. Menderita loh saudara. Saya bilang, oh Tuhan, terima kasih. Benar Tuhan, aku seperti Yunus tuh. Enggak taat, enggak dengar-dengaran. Aku seperti dalam perut ikan, aku udah tidak tahan baunya. Semua orang tidak mau mendekat. Ya, apapun masalah kita, hanya Tuhan yang kita harapkan. Manusia di sekeliling kita melihat kita, waduh. Tapi satu hal saya mengucap syukur. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya lagi usaha nih waktu itu. Saya keluar dari perusahaan yang harusnya saya nantikan Tuhan taat waktunya waktu Tuhan saya keluar. Saya pakai cara saya nggak mau taat, mirip kayak Saul. Puji Tuhannya saya dikatakan seperti Yunus saja saudara. Ya, jadi tidak taat. Ya, terus saya bilang Tuhan, bukankah aku mengucap syukur? Aku di perusahaan yang ini setiap hari kalau di perusahaan kan seminggu sekali ya kalau berdoa dengar firman-Nya. Saya sampai gak ada apa-apa. Setiap hari bersama karyawan saya. Begitu sombongnya saya. Saya bilang Tuhan, saya mengucap syukur kan. Tolong Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Ketika saya tahu firman-Nya berbicara untuk saya mendengar Dia. Saya bilang, bukankah aku mengucap syukur Tuhan? Tolong aku Tuhan. Seketika itu juga. Seperti yang dikatakan di Yunus 2 ayat 9 dan 10 kita baca lagi. Tetapi aku, kata Yunus, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Bukankah kita berkorban Tuhan? Saya di ruang meeting aja saya memuji-muji Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Semua karyawan saya ajak menyembah Tuhan. Apa yang kunasakan akan kubayar. Walaupun saya gak bernasar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu apa? Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Coba lihat saudara. Ketika kita merespon Tuhan, apa yang Tuhan bicara, saudara perlu responi. Kalau Tuhan hari ini ngomong kepada saudara dan saya, apa sih? Dia tidak mungkin ngomong di luar firman. Ketika Dia bicara, responi. Saya meresponi. Tuhan, bukankah aku mengucap syukur? Tolong aku. Seketika itu juga ada orang menolong saya. Dan akhirnya singkat cerita, saya ngalami pertolongan Tuhan. Lihat betapa setianya Tuhan akan firman-Nya. Ketika Dia bersabda, Dia itu. Ketika Dia berdaulat, Dia akan lakukan. Selanjutnya ayat yang ketiga saudara. Sikap apa lagi nih? Tetaplah berdoa. Ya, jangan berhenti untuk berharap.
Waktu saudara lagi punya masalah, jangan berhenti. Terus berdoa, berharap. Bukan berharap aja, bukannya berdoa saja. Lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Ya kan, tadi juga mendekat padanya pujiannya. Saya berdoa, saya mau nyanyi apa? Saya bilang, Tuhan, apa yang kau ingin aku persiapkan? Biarlah para pemujimu menyanyikan pujian yang selaras. Yang mau berbicara pada kita semua. Kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 katakan, mendekatlah maka aku akan mendekat. Biarlah kita lebih dekat. Seperti wanita Kanaan. Di Matius 15. Ketika bising, ketika orang-orang menolak. Ya, dia tetap mau mendekat. Matius 15 ayat 25 mungkin gak tercatat di sini ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Tuhan. Sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Lihat, sekalipun Tuhan ingin berbicara mengajar murid-murid dan orang Farisi. Tapi dia khususkan satu wanita Kanaan ini yang tidak diperhitungkan, yang mau diusir. Tapi sekalipun Tuhan katakan, aku didatangi untuk umat Israel. Bukan berarti Tuhan menghina. Anjing di sini, saya tahu saya nggak belajar bahasa Yunani, tapi pemeliharaan. Tujuan Tuhan ketika melakukan mujizat, ketika melakukan sesuatu untuk juga mengajarkan pada orang di sekeliling kita. Ya saudara, paham? Untuk mengajar, ini waktunya tepat. Langsung, terjadilah sesuai dengan imanmu. Udah diusir, udah dihalangi. Dia tidak mendengar bising-bising suara di sekelilingnya. Tetap hatinya berharap. Hatinya lagi hancur dengan anaknya yang sedang menderita. Saudara, Tuhan tidak pandang hina hati yang hancur. Mungkin hari ini saudara sedang hancur akan masalah persoalan. Itu justru untuk tetap berdoa. Itu justru kesempatan saudara lebih lagi mendengar suara Tuhan. Kesempatan saudara alami pertolongan Tuhan. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah waktu kita berharap dalam pengharapan. Apa? Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Ini perintahnya. Yang keempat, sikap hati yang saya dapati hari-hari ini dalam kesaksian saya pribadi maupun pergumulan kita. Pergumulan saya. Beriman sekalipun belum melihat, saudara. Dengan sungguh mencari dia. Sebab tanpa iman tidak seorang pun berkenan, ya kan? Tadi kita mau dikenan Tuhan ya. Masalah persoalan, wah Tuhan bukan ngelihat. Tuhan bukan tidak masa bodoh. Kasih itu tidak cuek. Kasih itu peduli. Dia gak mungkin gak peduli dengan setiap kita di tempat ini. Dia sangat peduli. Ini contoh aja dari Mazmur. Abraham menjadi bapak orang beriman. Sebab Roma 4 ayat 18a saja. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga. Dan percaya. Hari-hari ini. Sekalipun dasarnya udah gak mungkin Tuhan. Ini mustahil. Tapi pesan Tuhan? Percaya saja. Percaya akan janjinya. Percaya akan suaranya. Percaya apa yang Tuhan mau kita lakukan. Karena itu hal ini ayat 22 Roma 4 ayat 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ini sikap yang benar, ya. Slide selanjutnya yang terakhir, yang kelima ini. Jangan lupa mengasihi. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu yaitu meresponkan dan memfokus bahwa dia itu mengasihi. Mengasihi Tuhan. Ya, jangan sampai kasih ini pudar karena kita kecewa. Teruslah bergairah. Teruslah intim dengan Tuhan. Saling mengasihi. Saling menopang. Jangan cuek. Kalau kasih pasti peduli. Tadi kan saya bilang. Ya, jangan cuek. Jangan masa bodoh. I don't care about the others. Jangan. Jangan bilang gak peduli. Lihat 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Ketika kita punya iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, kita contoh Daud. Tuhan memilih dan mengurapi awalnya Daud karena setia. Hanya taat. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia cuma punya sikap hati.
pasti dia juga bergumul ya kan, untuk tetap setia dan taat. Ketika melihat bangsanya dihadapkan dengan Goliat, bukan Goliatnya Daud loh, bangsanya sedang menghadapi Goliat. Apa sikap hati Daud? Dia mengasihi akan bangsanya. Dia peduli. Daud tidak ego. Daud tidak tawar hati. Dia punya kasih akan bangsanya. Hari ini ketika kita melihat kota dan bangsa kita, ya, persoalannya begitu rumit. Kemarin kerusuhan, adakah kita peduli? Saudara, kita benar-benar loh bisa bawa pengaruh jadi terang. Saya juga adalah salah satu pendoa di gereja saya. Saya suka doa keliling. Sebelum kejadian itu saudara, saya cuma buka di sini. Kami berdoa keliling. Saya kelilingi semua tempat-tempat penting masuk. Saya ucapkan berkat. Saya ucapkan untuk dibuka, dibongkar, dibuka, dibongkar. Terbongkar saudara. Ini ucapan yang hati yang mau terkoneksi dengan Tuhan. Tahu apa yang keinginan kehendak Tuhan bagi kota bangsa. Karena apa? Tuhan ini Tuhan atas bangsa-bangsa loh. Dia bukan pribadi. Kita ini bukan gak dipedulikan. Kita ini sebagian kecil dari anggota kerajaannya. Kalau kita peduli dengan yang lain, saya percaya Tuhan lebih peduli lagi. Dia yang akan mempedulikan kita. Terpenting, jangan tawar hati. Ya. Jadi kita kembali lihat 5 sikap hati ini. Apa saudara? Setia dan taat ketika menghadapi pergumulan. Kedua apa? Bersyukur senantiasa dalam segala hal. Ketiga, tetap berdoa, jangan berhenti. Ya. Keempat, beriman yang teguh. Ya. Punya pengharapan, jangan berhenti. Kelima, kasih. Daud beroleh perkenanan karena kelima sikap itu ada di dalam Daud. Waktu dia menghadapi banyak penderitaan, musuh terus menghadang dari anak, dari mertua. Tapi Daud tetap punya sikap yang baik dan benar. Kasih Daud kepada bangsanya yang dicemooh, Daud peduli. Ya. Nanti saudara bisa lihat di 1 Samuel 17. Ketika Daud mendengar, ketika dia menuruti, dimulai dengan kesetiaan, taat, disuruh antar makanan saja. Ya, tinggal nanya keselamatan. Tapi dia diberi kesempatan untuk mendengar bangsanya dicemooh oleh musuh. Dia tidak tahan. Dia mau. Dan dia mau siap mengasihi bangsanya. Lebih lagi, pada akhirnya, saudara, pada akhirnya saudara, ketika Daud ada di tempat pertempuran itu, karena Daud punya sikap hati yang 5 itu, Daud beroleh perkenanan, ya. Daud itu akhirnya Tuhan pakai, Tuhan angkat, Tuhan kasih kesempatan untuk dipromosi. Pada waktu itulah dia dipromosi. Pada waktu itulah, sekalipun tadinya dia jadi pelayan, saat itulah Tuhan buka untuk dia jadi menantu raja. Akhirnya satu demi satu, promosi demi promosi, Daud akhirnya jadi raja. Dia karena peduli, karena dia punya kasih. Ayat yang selanjutnya, Efesus 5 ayat 2. Untuk itu kita belajar dari 5 sikap itu, apa yang belum, apa yang sudah. Rasul Paulus ingatkan di jemaatnya yang di Efesus 5 ayat 2. Apa? Hiduplah di dalam kasih. Kenapa? Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Juga selanjutnya, Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bukan semakin baik. Ini waktunya Tuhan sedang mau munculkan gerejanya. Ini waktunya Tuhan sedang memisahkan. Ini waktunya Tuhan sedang membuka jalan untuk beri kesempatan kita ditolong Tuhan. Kita diangkat Tuhan. Amin. Biarlah gereja Tuhan di tempat ini jadi terang. Tuhan mau buka kesempatan. Tapi pesannya, jangan diam, jangan cuek. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan apa? Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atasmu.
terang Tuhan, cahaya Tuhan akan menerangi kita. Sehingga kita mampu jadi terang. Bukan karena kebisaan kita, bukan karena kekuatan kita. Tapi karena kita mau meresponi kehendak keinginannya di hari terakhir ini. Kita bangkit. Mari saudara, kita perlu melihat lagi sekali lagi kelima sikap itu ya. Apakah kita ada di antaranya? Ataukah mungkin ada di antaranya kita belum lakukan? Dia akan memberkati kita. Dia tetap memberkati kita. Kesaksian saya juga ya. Tuhan lagi sedang mau berbicara loh. Hari-hari ini waktu kemarin saya di check up lagi ke Singapura. Saya itu takut kalau check up saudara setahun sekali. Karena kan saya udah pernah disembuhkan ya dari kanker. Kalau giliran check up, saya benar-benar takut saudara. Saya gak cerita aja sama anak saya. Tapi saya cerita pada Bapak di sorga. Tuhan, saya ikutin firman-Nya. Saya ingat. Waktu aku ini takut, aku ini percaya kepadamu. Engkau telah menyembuhkan aku. Aku ini percaya Tuhan. Akhirnya saudara, saya bersaksi. Saya dengar suara Tuhan. Memang bukan dengan secara audible. Saya pernah dengar audible. Tapi Tuhan berbicara. Ya, itu kan saya perkuat dengan perkataan firman itu. Waktu aku takut, aku ini percaya, ada di Mazmur 56 ayat 4 saudara. Ya, tapi saya mendengar suaranya. Waktu saya check up, waktu giliran USG saudara. Tuhan berbicara. Aku tidak akan mempermalukan engkau lagi. Simple. Kalau Tuhan berbicara dari mana? Dari firman-Nya. Bukan dari mana-mana. Saya cepet-cepet. Iya Tuhan benar. Saya mau coba lagi lihat. Sebelum saya di check up itu saya udah lihat lagi. Oh di Yoel 2. Ketika kita sudah bertobat, itu hadiahnya. Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang. Di Yoel 2 ayat 23 sampai terakhir. Itu sampai beberapa kali. Tuhan tidak akan mempermalukan. Saya meresponi. Saya dengar suara Tuhan. Saya bilang, iya Tuhan, kau tidak akan mempermalukan. Hari ini dengar suara Tuhan saudara. Dekat lagi ke dia. Apa Tuhan yang kau mau? Aku mau mendengar suaramu. Karena ketika Tuhan berbicara, itu pasti terjadi. Ketika Tuhan berbicara, ada sukacita, ada sorak-sorai kemenangan. Nantikan Tuhan dengan berkata-kata pada Tuhan. Ucapkan apa yang Tuhan katakan. Ucapkan kembali. Bercakap-cakap. Waktu dalam doa bukan sekedar satu arah. Tuhan tolong, yes benar. Tapi dengar suaranya. Berkata-katalah kepada Tuhan. Bercakap-cakaplah dengan Tuhan. Tuhan sangat ingin mendengar kita juga. Amin. Begitu saudara mendengar. Yoel 2 ayat 23 ayat 26 menjadi firman yang kita alami. Pemulihan di saat-saat terakhir ini. Sedang Tuhan lakukan. Sedang terjadi. Bisa promosi. Bisa tiba-tiba ada jalan yang mungkin sepertinya buntu. Tuhan buka. Karena dia mau memberi kesempatan kepada anaknya. Umatnya yang dengar-dengaran. Ya, pemulihan itu luar biasa. Pegang aja, ya. Berolehlah perkenan Tuhan hati kita. Dimulai sikap hati yang benar. Maka saudara akan dipakai Tuhan. Gereja ini akan dipakai Tuhan jadi terang. Jadi saksinya, jadi berkat. Jangan lihat seberapa ada. Ada 2, ada 3 orang. Merespon keinginan kehendak Tuhan. Saya sangat percaya. Jiwa-jiwa akan dituai bagi bangku-bangku di tempat ini. Saudara setia, walaupun cuma sedikit kelihatannya, aduh kok dikit. Mungkin pemimpin pujian, aduh dia begitu semangat loh mimpinnya, saya lihat luar biasa diurapi. Tapi mungkin melihat kursi sebagian kosong. Mungkin ada juga di tempat yang ramai banyak, hiruk pikuk, suara-suara. Tapi saudara, Tuhan lihat, adakah kita setia? Adakah kita tetap taat? Kalau Tuhan sudah panggil saudara berakar di tempat ini, setialah. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar buat saudara, buat gereja Tuhan di tempat ini. Maka saudara akan lihat hal-hal yang ajaib pasti terjadi. Amin. Kesehatan saudara akan dipulihkan berlipat kali ganda. Kayak saya, Tuhan saya udah hilang kesehatan, tapi aku percaya 7 kali lipat. Aku akan lebih sehat dari sebelumnya. Karena aku sudah pegang. Tuhan bilang tidak akan mempermalukan kamu Stella. Saya pegang itu. Inilah yang hari-hari ini yang gereja Tuhan harus nantikan. Amin. Bapa, kami bersyukur. Aku bersyukur Tuhan. Kau sudah berbicara melalui sharing sore hari ini.
untuk setiap kami menjaga hati kami dan jadilah terang. Kami mau belajar terus menjaga hati kami, membereskan hati kami. Sekalipun mungkin ada yang belum menyenangkan hatimu. Lihat Tuhan, karena Engkau melihat hati, kedalaman hati kami. Perbarui setiap hari. Biarlah setiap kami di tempat ini mengalami pertolongan. Yang sakit telah disembuhkan. Yang berbeban berat telah mendapat kelegaan. Yang mungkin mustahil yang sedang kami lihat. Sesuatu yang tidak mustahil. Yang supranatural menjadi natural. Karena Engkau Allah yang supranatural itu. Yang datang memberkati umatmu di tempat ini. Aku berkata, kursi-kursi ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Aku berkata sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Ketika ada orang yang memuji meninggikan namamu, Engkau sendiri yang akan menarik jiwa-jiwa itu untuk datang memuji dan menyembahmu di tempat ini. Dalam nama Yesus, aku percakapkan apa yang menjadi kerinduanmu. Amin.